Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai materi kesetimbangan benda tegar. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut nih materinya. Kita akan belajar mengenai titik berat. Mungkin teman-teman di sini tidak asing dengan kata-kata titik berat. Atau mungkin teman-teman sudah tahu titik berat itu apa. Nah, kalau kita lihat dari kata-katanya nih, titik berat. Apa sih yang dimaksud dengan titik berat? Bagaimana? Teman-teman ada yang tahu? Oke, kakak akan memberikan sebuah contoh nih. Kakak akan memegang sebuah spidol. Ini spidol ya. Spidol ini akan kakak pegang menggunakan satu jari. Nih, seperti ini. Coba kita coba. Nah, setimbang bukan? Setimbang ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Kenapa ini tidak jatuh? Bagaimana? Ada yang tahu? Ternyata teman-teman, yang kita tekan di sini adalah titik beratnya. Bagaimana? Sampai di sini adakah yang sudah paham titik berat itu apa? Titik berat itu titik kesetimbangan, Kak. Boleh kita katakan seperti itu. Atau dapat kita katakan titik berat itu adalah kumpulan dari berat suatu benda yang terkomunitas pada satu titik. Nah, titik itu disebut dengan titik berat. Bagaimana? Sudah paham ya? Apa sih titik berat itu? Selanjutnya, kita ketahui ya bahwa berat benda itu beraneka ragam bentuknya. Selanjutnya kita akan mencari titik berat dari benda. Kita ketahui benda itu banyak sekali bentuknya. Ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang berbentuknya aneh, maupun yang beraturan, maupun tidak beraturan, ya kan teman-teman? Nah, sebelum itu kakak akan memberikan contoh benda yang bentuknya tidak beraturan atau aneh nih. Seperti ini nih. Nah, karena ini bentuknya tidak beraturan nih, bagaimana sih cara mencari titik beratnya, Kak? Gitu ya. Nah, biar kita lebih detail, biar kita lebih jelas, untuk mencari titik berat ini kita harus menggunakan koordinat kartesius, teman-teman. Nah, kita akan membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini ya, koordinat kartesius teman-teman di sini sudah paham kan? Nah, kita ketahui nih, pada setiap benda itu ada partikel. Nah, dalam setiap partikel ada massa. Nah, sebelumnya kita akan menggambarkan partikel-partikelnya. Misalnya nih, ini ada partikelnya, partikel 1, 2, 3, 4, dan 5 nih. Nah, ada 5 partikel nih. Dalam setiap partikel itu mempunyai massa, setiap partikel mempunyai massa. Nah, massa itu apa? Berat ya, teman-teman. Nah, kita dapat tuliskan di sini ada W1, berat partikel pertama, berat partikel kedua, berat partikel ketiga, keempat, dan kelima nih. Nah, karena kita sudah menggambarkan koordinat kartesiusnya, otomatis setiap partikel kita tahu koordinatnya dong. Teman-teman tahu kan di sini koordinat partikel pertama, kedua, ketiga, dan keempat seterusnya ini sama atau berbeda? Tentu saja berbeda ya, teman-teman, koordinatnya. Nah, kita dapat tuliskan di sini koordinat pertama yaitu x1 y1, koordinat kedua x2 y2, dan seterusnya. Nah, lalu untuk mencari titik beratnya, pertama kita akan mencari dari koordinat x dulu. Jadi dapat kita tuliskan x gabungan, persamaannya nih, persamaannya dapat kita tuliskan x gabungan itu adalah penjumlahan xn dikali dengan wn. Tentu saja dibagi dengan penjumlahan dari wn. Xn ini tuh apa? Xn ini adalah partikelnya, setiap partikelnya, partikel keberapanya ya teman-teman. Dan WA-nya ini adalah berat dari partikel keberapanya. Begitu ya teman-teman. Nah, persamaan ini dapat kita jabarkan, dapat kita tuliskan menjadi
X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah dan seterusnya hingga W5 dikali X5 dikali W5 dibagi dengan W1 ditambah W2 ditambah dan seterusnya hingga W5 teman-teman. Nah, kita sudah mengetahui nih persamaan X gabungannya. Lalu kita akan mencari Y gabungannya. Y gabungannya itu ternyata sama teman-teman. Persamaannya yaitu penjumlahan dari YN dikali WN dibagi dengan penjumlahan dari WN. YN dan WN-nya sama teman-teman. YN adalah partikel di koordinat Y yang keberapa dan WN-nya juga massa partikel di koordinat Y yang keberapa. Nah, dapat kita jabarkan sama seperti yang X tadi, yaitu Y1 dikali W1 ditambah Y2 dikali W2 dan seterusnya. Begitu pula dibagi dengan W1 ditambah W2 lalu ditambah dan seterusnya. Begitu teman-teman. Nah, ini X gabungan dan Y gabungan ini kita ketahui bahwa ini merupakan koordinat dari titik berat sebuah benda yang mana kita lihat dari berat dari setiap partikelnya. Kita lihat dari situ ya. Bagaimana? Kita sudah mengetahui nih persamaan dari cara mencari titik berat dari suatu benda yang bentuknya, kebetulan benda ini aneh ya teman-teman, saya memberikan contohnya. Nah, selanjutnya sebelumnya kita ketahui tuh bahwa benda itu kan bentuknya beraneka ragam nih. Ya kan, ada yang berbentuk bulat tadi, ada yang berbentuk aneh maupun yang beraturan maupun tidak beraturan. Nah, kita kelompokkan dulu. Kita mencari titik berat dari benda yang homogen dan beraturan, teman-teman. Kita ketahui ya bahwa benda itu bentuknya ada yang homogen beraturan dan ada yang homogen tidak beraturan, seperti kursi. Kursi bentuknya ya seperti kursi, kumpulan dari beberapa benda yang homogen, begitu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencari dari benda dua dimensi dulu. Teman-teman di sini tahu kan, benda dua dimensi itu bentuknya yang berbentuk seperti apa sih? Ya, yang berbentuk seperti persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya nih teman-teman. Nah, titik berat dari benda-benda dua dimensi ini, titik beratnya itu terletak pada perpotongan diagonalnya teman-teman. Perlu diingat bahwa titik beratnya berada di perpotongan diagonalnya. Untuk persegi ya perpotongan diagonal di tengah di situ, persegi panjang juga, lingkaran sama pun demikian. Tetapi untuk segitiga berbeda teman-teman. Segitiga ini bukan di tengah-tengah dari perpotongan diagonalnya. Untuk segitiga ini istimewa. Nah, segitiga ini titik beratnya terletak pada 1/3 tingginya teman-teman. Nah, ini perlu diingat nih. Dan ada satu lagi teman-teman, ada yang istimewa lagi, yaitu setengah lingkaran. Ternyata setengah lingkaran juga berbeda untuk mencari titik beratnya. Nah, titik berat dari setengah lingkaran itu tuh cara mencarinya yaitu 3/4 pi dikali jari-jari dari lingkaran tersebut, bukan di perpotongan diagonalnya ya teman-teman. Nah, kita sudah mengetahui nih titik berat dari benda dua dimensi. Selanjutnya kita beralih ke benda tiga dimensi. Nah, benda tiga dimensi itu seperti apa? Teman-teman sudah tahu kan? Ya, benda tiga dimensi itu seperti tabung, seperti bola, seperti kubus, balok, kerucut, dan lain sebagainya nih. Nah, tentunya ada tabung, bola, kubus, balok. Ini titik beratnya sama teman-teman. Ini ada di perpotongan diagonalnya. Kalau tabung ya di tengah-tengah tabungnya tersebut, bola juga di tengah-tengah bola tersebut, titik pusat tengah bola tersebut merupakan titik beratnya. Lalu begitu pula dengan kubus dan balok, itu teman-teman. Tetapi berbeda hal dengan kerucut. Kerucut ini sama seperti segitiga teman-teman. Nah, ini istimewa, yaitu titik beratnya terletak pada 1/4 dari tingginya. Begitu pula dengan tadi kan setengah lingkaran, ini juga
setengah bola. Nah, setengah bola ini bukan di perpotongan diagonalnya ternyata teman-teman. Istimewa juga, titik beratnya itu berada pada 3/8 dari dikali jari-jarinya. Begitu teman-teman, untuk mencari titik berat dari benda-benda homogen yang beraturan. Nah, kita sudah ketahui dari benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Bagaimana? Sampai sini sudah paham ya teman-teman? Agar teman-teman lebih paham lagi, alangkah lebih baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya teman-teman. Seperti ini contoh soalnya. Tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Nah, di sini diketahui karton homogen ini berbentuk huruf L ya teman-teman, berbentuk huruf L. Dan di soal ini juga sudah diberikan keterangan, sudah dimasukkan dalam koordinat kartesius teman-teman, diketahui X dan Y-nya. Nah, agar mempermudah kita untuk mengerjakannya. Lalu bagaimana Kak cara penyelesaiannya, cara mengerjakannya? Seperti ini teman-teman. Nah, karena karton ini berbentuk huruf L, bentuk ini belum bisa kita kerjakan teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita, kita beri suatu perumpamaan. Karton ini kita potong agar membentuk benda 2 dimensi. Kita ketahui bahwa karton ini berbentuk 2 dimensi ya, gambar ini. Nah, seumpama nih kita potong menjadi 2. Kakak ubah warna ya agar lebih jelasnya menjadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang berdiri ini, persegi panjang yang berdiri ini kita namai persegi panjang 1 yang berwarna coklat ya teman-teman. Dan untuk yang tiduran ini kita namai persegi panjang 2. Jadi ada 2 persegi panjang ya sekarang. Nah, kali ini otomatis kita menggunakan persamaan dari benda 2 dimensi seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi. Ingat bahwasanya titik berat dari benda 2 dimensi yaitu ada pada perpotongan diagonalnya. Nah, untuk persegi panjang tentunya ada perpotongan diagonalnya nih teman-teman, ada di tengah-tengahnya ya. Nah, lalu bagaimana Kak selanjutnya? Selanjutnya seperti ini. Nah, kita akan mencari titik berat dari persegi panjang yang berdiri, persegi panjang 1 nih teman-teman. Nah, untuk X1-nya di koordinat kartesiusnya ini, X1 ini kita ketahui bahwasanya perpotongannya titik beratnya ini ada pada antara 0 dan 1, sehingga setengah ya teman-teman. X1-nya ini adalah setengah. Dan Y1-nya dalam koordinat kartesius, Y1-nya ini ada pada antara 2 dan 3, tentunya di tengah-tengah 2 dan 3, yaitu 2,5. Nah, untuk luas dari benda 1 atau persegi panjang 1 ini, untuk Y-nya yaitu 1, yang ada di 1 ya teman-teman, dan untuk X-nya mohon maaf, X-nya ada di 1 dan Y-nya ada di 5, jadi luasnya 1 dikali 5. Nah, dengan 5 tentunya teman-teman. Untuk selanjutnya kita sudah ketahui titik berat dari benda 1 atau persegi panjang 1. Untuk persegi panjang 2, nah karena persegi panjang 2 ini tidak dimulai dari 0 teman-teman. Kenapa? Karena tadi sudah kita potong di tengah-tengah situ, kita mulainya dari 1 ya teman-teman. Jadi 1 ini kita jadi semua bilangan ini dikurangi 1, atau 1 ini menjadi 0, 2 yang 2 ini menjadi 1, dan seterusnya teman-teman. Bagaimana? Paham ya? Nah, jadi untuk mencari X2-nya, kita tambahkan 1 dulu teman-teman, karena kita mulainya dari angka 1. Nah, kita tambahkan 1 dulu. 1 ditambah perpotongan dari diagonalnya ini ada di angka 3. Ingat, tadi kita tidak mulai dari angka 0, yaitu kita mulai dari angka 1, jadi 3 ini bukan bilangan yang sebenarnya. Jadi 3 ini kita dikurangi 1 teman-teman, jadi 3 ini bilangan sebenarnya adalah 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya teman-teman, untuk X2 nya mohon maaf. Nah, untuk
Y2-nya seperti apa, Kak? Untuk Y2-nya ada di potongan antara 0 dan 1 di tengah-tengahnya ya teman-teman, diagonalnya, yaitu setengah. Nah, untuk A2-nya atau luasnya, luas dari persegi panjang 2 ini, yaitu X-nya kita ketahui X-nya 4 dan Y-nya 1, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, seperti itu teman-teman luasnya. Nih, kita sudah ketahui titik berat dari masing-masing persegi panjang 1 dan persegi panjang 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari titik berat dari keseluruhannya nih teman-teman. Seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, yaitu untuk mencari X0-nya sama dengan menggunakan persamaan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi dengan sigma A atau A1 ditambah A2. Nah, kita tinggal masukkan nih teman-teman. Kita sudah ketahui ya tadi X1-nya sama dengan 0,5. Nah, A1-nya sama dengan 5. Lalu ditambah dengan X2-nya sama dengan 3, A2-nya sama dengan 4. Nah, dibagi dengan sigma dari A, yaitu 5 ditambah 4 ya. A1-nya 5 dan A2-nya 4. Nah, kita hitung nih teman-teman. Untuk 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12 dibagi dengan sigma A-nya, yaitu 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, 2,5 ditambah 12 sama dengan 14,5 dibagi dengan 9 sama dengan 1,6 teman-teman. Nah, kita sudah ketahui titik berat dari X-nya teman-teman. Selanjutnya kita mencari titik berat dari Y-nya ya, titik Y-nya. Nah, Y0 seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, Y0-nya itu kita menggunakan persamaan hampir sama dengan X0-nya, yaitu Y1 dikali A1 ditambah dengan Y2 dikali A2 dibagi dengan sigma A. Oke teman-teman, ingat kita tadi sudah ketahui untuk Y1 dan Y2-nya, jadi kita tinggal masukkan saja 2,5 dikali 5 ditambah dengan 0,5 dikali 4 dibagi dengan sigma A atau 5 tambah 4. Nah, 12,5 ditambah 2 sama dengan 14,5 dibagi dengan 9. Wah, ternyata sama nih teman-teman. Untuk Y0-nya hasilnya juga 1,6. Sehingga titik berat dari potongan karton homogen ini ternyata ada pada X0 1,6 dan Y0 sama dengan 1,6. Nah, titiknya tepatnya ada di mana, Kak? Perkiraan titik-titik ini tepatnya ada di sini teman-teman, yaitu 1,6 dan 1,6 untuk X-nya dan 1,6 untuk Y-nya. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah bisa ya kita mengerjakan ke titik berat, soal-soal dari titik berat. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.